warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Apa kabar Capricorn? Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan dengan terbaru dari kami. Dan kali ini pembahasannya untuk Anda mengenai asmara di mingguan. Seperti biasa ya, kita membahas masalah mingguan asmara Anda dimulai per tanggal 16 sampai tanggal 22 Januari 2022 ya. Kira-kira di minggu berapa pastinya ya? Ya, di minggu ketiga lah. Kita lihat energinya seperti apa untuk asmara buat yang jomblo, menikah, yang berpasangan, bertunangan, HTS, pacaran, atau apapun itulah ya. Kita bahas yang jomblo dulu ya. Kira-kira yang jomblo ini gimana untuk Capricorn ya. Oke, sekarang kartunya udah terbuka semua. Kita baca lagi. Oke, thank you. Ini energinya banter banget ya guys ya. Lalu di sini untuk yang jomblo, pria maupun wanita sama aja ya. Kita lihat untuk yang menikah di sini seperti apa biar lebih cepat waktunya ya. Biar nggak menunda waktu lama. Untuk yang menikah Capricorn, seperti apa hubungannya, asmaranya? Apakah masih tetap sama seperti di minggu kemarin atau ada perbaruan lagi? Kita buka energinya, ternyata acak adul ya. Mohon maaf ya, ada keterlambatan postingnya dan waktunya, mohon maaf banget karena saya sibuk ya. Oke, kurang 2 kartu. Oke, di sini untuk yang pacaran, HTS, temenan, atau yang lajang, single parent atau apapun itu ya. Dan di sini yang di bawah adalah untuk yang berpasangan, bisa yang menikah, yang bertunangan. Udah gitu aja ya. Kita lihat energinya seperti apa kira-kira di sini untuk tarotnya. Di sini pembacaannya untuk yang Capricorn, saya rasa energi untuk kalian yang lajang atau yang lagi sendiri, di sini ada kartu Age of Atom, ada Eight of Chalice, ada Five of Chalice, ada The Awakening, ada Seven of Atom. Gimana ya? Minggu ini kalian, Anda di sini sedang berjuang untuk mendapatkan hati seseorang. Siapa nih yang dikejar? Dan di sini juga Anda sepertinya ada seseorang yang mempengaruhi diri Anda untuk menjauhi seseorang tersebut, seperti itu ya. Dan seseorang ini nyatanya sangat menyukai dia juga ya, menyukai seseorang yang Anda suka juga, dan mereka menghasut Anda. Itu kalau laki-laki sama laki-laki ya. Tetapi sebaliknya kalau perempuan sama perempuan, di sini Anda merasa tersaingi oleh seseorang ini. Atau mungkin bisa jadi kalau Anda laki-laki, di sini ternyata Anda punya teman wanita, atau sebaliknya Anda punya teman pria ya.
yang wanita punya teman pria. Di sini mungkin ada seorang sahabat atau seseorang yang teman ya, teman tidak terlalu dekat atau jauh lah ya. Di sini ada yang menghasut Anda untuk bisa menjauh dari Anda, dari seseorang tersebut ya. Karena apa? Karena mereka tidak mau tersaingi oleh orang yang Anda suka. Karena itulah mereka melakukan sebuah tindakan yang dianggap agak berbau permainan seperti itu ya. Karena di sini ada burung bangau hitam yang artinya hasutan atau hal-hal yang bisa fitnah, bisa kata-kata yang jelek, menjelekkan seseorang, menghina orang gitu ya. Emang dasarnya orang ini iri, emang dasarnya orang ini apa ya, gampang mempengaruhi seseorang dan merasa dirinya lebih berarti dibandingkan orang yang Anda suka, seperti itu ya. Tetapi di sini setelah ya, kalau Anda masih kuat mentalnya untuk tidak terhasut akan seseorang ini, ya Anda bisa lah ya dikatakan Anda kuat seperti itu ya. Tetapi jika Anda mudah terhasut oleh orang ini, sudah kena apa ya, tarikan energinya dia, negatifnya dia, otomatis Anda kalah gitu ya, ibaratnya bukan menang tapi kalah akan hal-hal yang mempengaruhi diri Anda di sekitar, seperti itu ya. Dan juga di sini Anda seperti orang yang ibaratnya tidak terlalu banyak menuntut ya kepada seseorang yang Anda suka. Anda mau seperti apapun jalannya ketika tahu hasutan dari orang ini ya. Beda lagi ya. Ketika Anda tahu hasutan dari orang ini, nyatanya Anda melupakannya gitu ya. Kalau Anda kalah di sini Anda melupakannya. Tetapi kalau Anda menang, tidak terlalu mendengarkan hasutan orang-orang ini, maka Anda membuang semuanya. Hal-hal pembicaraan seseorang yang memang kurang menyukai pasangan Anda di sini ya. Sosok yang Anda suka, sosok yang Anda cinta. Nah, di sini Anda melupakan orang tersebut atau menyingkirkan orang tersebut. Karena Anda tidak mau seperti itu ya. Anda harus bisa berpikir secara realistis, berpikir dengan logika. Kalau memang orang itu baik, tidak mungkinlah mereka menghasut seseorang yang Anda suka. Tetapi jika orang ini logikanya mudah menghasut Anda karena mereka ambil halusnya ya, kata halusnya itu ibaratnya mereka tersaingi, seperti itu, tersaingi dengan adanya Anda bisa terpengaruh orang yang Anda cinta gitu ya. Sehingga di sini juga ada sebuah hal di mana Anda menggantungkan harapan kepada sosok yang Anda suka tadinya karena dapat hasutan dari orang ini gitu ya. Sehingga Anda hanya bisa datang dan pergi pada seseorang tersebut. Hey, jomblo, lajang, single ataupun single parent, jangan permainkan hati seseorang jika memang Anda tidak siap. Lebih baik kalau Anda memang terhasut dengan orang ini atau mendengarkan orang yang dasarnya memang tidak menyukai seseorang tersebut, udah ambil keputusan yang tepat. Jangan mempermainkan hati seseorang. Jika Anda mempermainkan hati seseorang, otomatis Anda akan terjungkir balik. Hidup Anda juga akan merasakan bagaimana perasaan seseorang tersebut, seperti itu ya. Jika ini terhasut Anda ya. Tetapi sebaliknya, jika Anda menang atau mengalahkan orang itu, ibaratnya Anda menghempas orang-orang yang menghasut Anda mengenai seseorang yang Anda cinta, seseorang yang Anda suka. Di sini Anda pasti akan melawan semuanya. Dan Anda menutup pembicaraan mereka, menutup telinga, menutup mata, menutup mulut, menutup hal-hal yang buruk dari pandangan Anda mengenai seseorang yang Anda cinta. Kalau memang Anda tulus ya. Beda lagi kalau Anda tidak tulus sebenarnya ya. Kalau Anda tidak tulus beda lagi. Karena apa? Karena di sini nantinya Anda kalau memang di posisi tepat, walaupun Anda dikatakanlah
nggak mempermainkan orang ini ya. Anda pastinya berpikir ya, pasti berpikir apa iya apa enggak, masih terus terpikirkan di situ, sehingga Anda itu kayak orang yang gampang menggantungkan harapan kepada seseorang. Memang Capricorn ini dari sebagian besar, tidak sebagian kecil ya, sebagian besar Capricorn saya rasa energinya memang ada beberapa ya yang memang pemikirannya itu kadang cuma mau enaknya aja, tapi tidak mau susahnya kayak gitu loh. Ketika tahu cara berpikirnya seseorang yang menghasut di sini ya, ketika tahu cara berpikirnya, oh ternyata orangnya nggak baik lah, gini, pokoknya kata-kata yang jelek itu Anda tampung, sehingga di sini Anda berpikir kok bener ya, kok ada benernya ya. Nah pasti itu. Kenapa? Karena Anda terhasut di sini. Hati-hati dengan hasutan orang ini. Orang ini memang menghasut Anda secara halus, dan kata lainnya mereka merasa tersaingi oleh seseorang yang Anda cintai atau sukai. Atau sebaliknya, memang dia menyukai orang tersebut juga yang Anda sukai. Hati-hati. Itu kalau sesama pria sama pria, wanita sama wanita, seperti itu ya. Dan jika sebaliknya, pria sama wanita, sahabatnya ya wanita, terus wanita sahabatnya pria, seperti itu hati-hati juga. Karena apa? Karena di sini asmara Anda di minggu ketiga ini untuk yang lajang Capricorn, di sini ada seseorang yang ingin mempengaruhi Anda biar Anda tidak bahagia, biar Anda tidak sukses, katakanlah seperti itu, biar Anda terpuruk, terjatuh, bahkan bisa tidak mendapatkan seseorang ini. Karena apa? Karena di sini seseorang ini mengharapkan Anda datang ke dalam hidupnya. Seseorang ini menyukai Anda sebenarnya. Makanya tadinya Anda dipengaruhi untuk bisa membenci orang yang Anda suka, seperti itu. Karena dia mengharapkan Anda. Sebaliknya dari yang awal tadi. Jika Anda pria sama pria, ternyata Anda dihasut, dia bisa suka sama orang itu, dan orang itu datang kepada dirinya, tetapi tidak Anda yang datang ya. Tetapi setelah itu sebaliknya lagi, jika Anda teman prianya atau wanitanya, dia mengharapkan Anda, sebenarnya dia mengharapkan Anda untuk bisa dimiliki oleh dirinya, seperti itu ya. Makanya di sini Anda dipengaruhi oleh mereka, seperti itu. Lebih hati-hati ya Capricorn ya. Kalau nggak hati-hati, pasti Anda akan terjebak. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Pasti nanti kita telusuri dengan kartu oracle ini ya. Nah, untuk yang menikah, kita telusuri aja dulu ya, biar lebih mantep gitu ya. Oke, kita buka oracle-nya. Apa sih yang membuat mereka menginginkan Anda? Oke. Di sini ada competition. Lalu ada adventure, ada extension, ada endings, ada victory. Nah, di beberapa energi ini udah kelihatan banget ya energinya ya. Competition, dia merasa tersaingi oleh orang yang Anda suka. Nah, karena Anda lebih menyukai seseorang tersebut gitu loh. Makanya di sini dia kayak merasa tertarik gitu loh. Tertarik dengan Anda karena takut Anda dimiliki orang ini. Akhirnya mereka dengan merubah pola pikirnya Anda untuk bisa dipengaruhi oleh dia. Dia berkompetisi. Makanya dari sini dia merasa bersaing dengan seseorang yang Anda cinta. Dan dia mengharapkan Anda untuk bisa didapatkan, seperti itu. Dia menjelek-jelekan segala macam dengan apa yang dipunyai, segala
segala hal-hal yang dia rekam seperti itu ya. Misalkan dia taunya cuman amit-amit ya, kayak nyadap, cuman kayak ngerekam, ngehack gitu, yang kayak ngesadap HP-nya orang tersebut gitu ya. Jadi apa yang terjeleknya, paling jeleknya dari sikap seseorang tersebut yang ada suka itu disebarin sama dia, dikasih tahu, ini loh ternyata orangnya kayak gini loh. Nah, itulah namanya hasutan ya. Adventure ini adalah petualangan. Dia merasa bermain itu ya, memulai persaingannya. Adventure ini petualangan, berpetualang. Dia mencoba untuk mempengaruhi Anda, mempengaruhi jalan pikirnya Anda, karena Anda Capricorn mudah terpengaruh. Anda juga mudah kalau udah kolot, dalam keadaan kolot, buntu, udah dalam keadaan nggak karu-karuan pikiran Anda, itu energi negatif itu masuk cepet banget masuknya, karena Capricorn ini sifatnya lebih ke labil ya. Ascension, ada sebuah kenaikan, karena di sini perubahan ya. Semesta mengangkat Anda untuk memilih seseorang ini, seseorang yang ada cinta sebenarnya ya, tetapi tidak seseorang yang menghasut Anda ya. Tergantung kepada Anda ya. Saya tidak memberikan keputusan yang istilahnya lebih kayak kamu harus memilih dia gitu loh, memilih si yang penghasut karena dia baik atau tujuannya apa, seperti itu. Enggak, saya nggak bilang dia baik atau buruk, tetapi tergantung pada pemikirannya Capricorn mau kayak gimana pilihannya. Saya yakin Capricorn ini lebih pintar daripada apa yang dilogikakan pikirannya Capricorn, karena Capricorn di sini memilih sesuatu hal-hal yang mungkin tidak diketahui sebelumnya. Makanya di sini jangan mudah terpancing dengan hasutannya mereka. Jika tidak mau Anda merasa kehidupan Anda ada suatu penyesalan seperti itu. Makanya di sini semesta memberitahukan kepada Anda di kartu ini bahwa dengarkanlah kata hatimu. Jangan dengarkan kata orang lain, gitu loh. Ya. Endings. Nah, kenapa di sini Anda terjungkir balik? Karena Anda tidak memilih dan terpengaruh pada seseorang yang menghasut ini, sehingga ada ending, penyelesaian, tidak ada kemajuan, atau hal-hal yang diinginkan Anda itu berakhir di situ. Nah, dari sini terbaca bahwa mereka ingin Anda berakhir di situ aja. Mereka ingin Anda putus seperti itu, tidak bahagia seperti itu, dan Anda memilih untuk bisa berakhir hubungannya dengan seseorang ini. Ya, tergantung pada jalan pikirnya Capricorn ya, karena saya di sini hanya sebatas membacakan energi untuk Capricorn ya, tidak untuk memberikan sebuah keputusan yang kayak gini loh Capricorn, kamu harus kayak gini. Enggak, saya nggak bisa memberikan keputusan kepada Capricorn bahwa Capricorn harus memilih satu orang yang pantas untuk dirinya. Saya rasa Capricorn lebih pintar untuk bisa berpikir ya, berpikir secara realistis, berpikir secara cerdas ya, secara tenang pemikirannya gitu ya. Di sini ada victory. Victory ini bisa dibilang kemenangan. Jika dia bisa menghasut Anda, berarti dia bisa menang karena Anda kembali kepada dirinya. Maksudnya kembali kepada orang yang menghasut. Jika dia menang karena Anda kalah memilih orang yang Anda cinta. Seperti itu. Tetapi sebaliknya, jika Anda tidak memilih mendengarkan seorang penghasut ini, maka hal-hal yang Anda gunakan dari kata hati Anda tadi ya, extension ini kata hati, semesta yang memberitahukan informasi ini kepada Anda.
memberitahukan energi kepada Anda. Di sini ada sebuah pembacaan bahwa Anda akan menang ketika Anda mengakhiri orang yang menghasut Anda. Akan menang, gitu ya. Karena apa? Karena Anda tidak mau mendengarkan orang ini, gitu ya. Sehingga Anda lebih memilih orang yang dicintai, maka keberhasilan yang Anda cita-citakan selama ini itu akan Anda dapatkan. Seperti itulah ya. Oke, Capricorn. Jadi endingnya seperti itu di minggu ini. Jadi kalau Anda bisa mengolah pemikiran dari yang tadinya orang menghasut, ada apa sih? Selidiki dulu. Pembicaranya itu modal dia berbicara kepada Anda itu selidiki dulu. Seluk-beluknya, dalam-dalamnya, ceritanya, dongengnya seperti apa, drama apa yang dipermainkan. Nah, Anda harus cari tahu, teliti dulu pelan-pelan. Jika Anda sudah menemukan satu persatu titik yang sudah Anda dapatkan informasinya, barulah Anda berulah untuk bisa mengakhiri semuanya. Bahwa Anda bisa memberikan atau memilih sebuah keputusan yang Anda temukan di sini. Berkat semesta yang membantu Anda juga. Jadi artinya di sini semesta membantu Anda lewat doa. Apa yang Anda bingungkan, Anda diberikan petunjuk oleh semesta di sini. Dalam mimpi, mungkin dalam sebuah hal-hal yang mungkin Anda lihat di depan mata Anda sendiri, seperti itu. Ya, jadi hal-hal inilah yang membuat Anda bisa nantinya menang untuk memilih mana yang terbaik, seperti itu ya. Oke. Di sini Capricorn untuk yang menikah, tadi yang lajang, single parent udah ya. Dan di sini kita membahas untuk yang menikah, berpasangan, bertunangan, seperti itu ya. Sepertinya untuk Capricorn yang sedang berpasangan di sini, saya rasa ada yang sedang menghindar dari pasangan. Mungkin lagi marah-marahan kayak gitu ya. Lagi sewot-sewotan ya, lagi jengkel-jengkelan, saling sikut-sikutan karena cemburu buta, karena cemburunya nggak ketemu alurnya mau kemana, cemburu kemana, tahu-taunya kesana, dianya nggak ada kemana-mana, pokoknya pindah kemana-mana gitu ya. Jadinya ribet, dibikin ribet sendiri sama Capricorn ya. Dan di sini juga Capricorn, mau kalian perempuan atau laki-laki di sini ya, sama aja. Di sini ada yang lagi nggak saling sapa ya, kayak lagi berantem, lagi nggak nyapa banget, atau lagi menghindar gitu ya. Ada yang lagi menghindar karena mungkin ada sebuah percekcokan kecil ya. Perlu Anda sadari di minggu ini Anda harus introspeksi diri, apa yang salah dan apa yang kurang dan apa yang keterlaluan, seperti itu. Anda harus bisa memilah mana sikap yang harus Anda lakukan. Kalau memang pasangan Anda ngerasa kamu kok berlebihan banget ya tingkah lakunya, ya perlulah Anda rubah. Oh ternyata harus kayak gini saya, oh ternyata saya harus berubah. Itulah perlu pandangan untuk bisa merubah sifat-sifat yang terlalu kekanak-kanakan, terlalu pilah-pilih, terlalu serba salah, seperti itu. Itu perlu diperbaiki semua hubungannya ya. Biar apa? Biar nantinya ketika sudah tertata semuanya, hal-hal yang dilakukan sebelumnya yang memang mungkin terjadi dalam hubungan Anda bersama pasangan, di sini Anda bisa menikmati kebahagiaan, menikmati hal-hal yang tadinya lagi berantem, gak saling sapa, terus akhirnya Anda tidak sama-sama saling introspeksi diri. Ini harus sama-sama keduanya saling introspeksi diri. Jangan pernah dengarkan apa kata orang di belakang ya, di sini ya. Mau itu keluarga, mau itu sahabat, mau itu tetangga, mau itu orang lain, jangan pernah dengarkan mereka. Karena apa? Serba salah di sini. Orang yang menikah aja selalu disalahkan. Orang yang pengen punya anak karena tidak punya anak selalu digosipin. Ada aja
yang jadi masalah di dalam rumah tangga itu. Mesti ada aja. Kalau kita terlalu menuruti perkataannya orang-orang, maka kita tidak akan bisa bahagia seperti itu. Tetapi jika kita tidak menuruti orang-orang, kita sama-sama saling introspeksi diri antara satu dengan satunya, laki-laki dengan wanitanya, maka semua apa yang menjadi permasalahan dalam hubungan itu pasti akan menjadi hal-hal yang dimana kita sama-sama saling introspeksi diri seperti itu. Nah, kalau kita sama-sama saling introspeksi diri, keduanya di sini akan tercapai suatu kebahagiaan yang membawa suatu ketenangan dalam hidup Anda, dan Anda akan menikmati hidup yang lebih indah lagi dari apa yang tidak terencanakan lah ibaratnya. Dan jangan pernah meninggalkan sesuatu hal yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Ibaratnya jangan karena setelah ada masalah Anda bisa menyelesaikan bersama, lalu Anda merasa bahagia di atas angin, tidak peduli dengan hal-hal yang ada di sekitar. Jangan seperti itu. Tetap Anda boleh bahagia, tapi ingat, di belakang hal-hal yang tadinya Anda dapatkan dari orang-orang di sekitar, pembicaraan-pembicaraan yang gak nyaman, itu perlu diintrospeksi juga. Apa yang salah diperbaiki bersama, kekurangan apa ya ditatani gitu. Jadi ini akan membawa suatu kedamaian di kehidupan selanjutnya nanti ya. Jadi biar sama-sama di keluarga, di saudara, di mana itu sama-sama nyambung semuanya itu loh. Oke. Untuk Capricorn di sini udah paham ya. Kita lihat untuk oracle-nya seperti apa. Dan di sini juga saya rasa kalau untuk yang menikah atau yang berpasangan, di sini tidak ada masalah apapun ya, karena di sini saya rasa energinya bagus, tapi hanya perlu introspeksi saja dengan kesalahan-kesalahan yang sudah dijalani. Jadi harus sadar diri juga ya, mau perempuan atau laki-laki sama, jangan hanya mengambil hal-hal yang nyata-nyata sebenarnya salah tapi merasa benar sendiri seperti itu. Jangan seperti itu. Harus bisa jaga diri juga gitu ya. Perlu lah ya, jangan terlalu santai juga ya. Kalau misalkan ada sesuatu hal dalam rumah tangga gitu ya, misalkan ada sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan, ya selesaikan aja pelan-pelan gitu. Kerjasamalah dengan pasangan Anda gitu ya. Jangan hanya kerja sendiri-sendiri, harus ada kerjasama gitu ya. Biar apa? Makin harmonis kehidupannya. Kalau kerjanya sendiri-sendiri, semaunya sendiri, egonya sendiri-sendiri, itu malah tidak akan membuat nyaman kehidupannya Anda ya. Karena apa? Karena ego yang mempengaruhi kehidupan Anda itu tidak akan membuat sesuatu hal itu nyaman ke depannya ya. Oke, untuk Capricorn di sini oracle-nya kita baca untuk pembahasan yang terlihat ya. Di sini ada inspiration, ada clarity, ada skill development, ada rejuvenation, ada emotional stability. Nah, di sini saya rasa ada inspirasi atau motivasi, hal-hal yang positif. Dengarkanlah hal-hal positif yang perlu Anda dengarkan ya. Jangan hanya menolak hal-hal yang positif yang ada di sekitar Anda. Misalkan orang tua ngasih tahu kamu harus kayak gini menikah, kalau udah punya pasangan harus berubah ini sikapnya apa-apa seperti itu ya. Ambil hal yang positif di sini. Kalau yang sekiranya ada hal yang negatif, ya udah diperbaiki. Apakah benar seperti itu? Diselidiki lagi gitu loh. Jangan hanya ambil setengah-setengah aja gitu kan. Dan di sini clarity, kecerahan, kejelasan, the sun ya. Jadi Anda di sini diharuskan untuk telusuri dulu apa sih yang orang-orang gosipin itu, apa sih yang orang-orang bicarakan tentang kalian berdua, maksudnya apa. Telusuri dulu, jangan hanya mengambil setengah-setengah informasi yang ujung-ujungnya nanti ada perdebatan yang lebih heboh lagi. Nah, itu gak akan bagus ya.
Walaupun dikatakan di sini ada suatu kebahagiaan nantinya, tapi telusuri dulu, jangan berbangga diri karena oh orang itu iri tandanya tak mampu. Bukan sayang, bukan seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa menyadari juga ya, orang pasti berbicara tentang Anda, pasti ada yang salah sedikit dari hidup Anda. Ada itu. Mungkin sikap Anda yang terlalu sombong, mungkin sikap Anda yang terlalu berlebihan, mungkin hal-hal yang Anda lakukan terlalu terlihat kurang baik, seperti itu ya. Tingkah laku yang kurang nyaman bagi mereka untuk dilihat. Nah, ini perlu untuk diselidiki, perlu untuk dirubah juga ya. Jadi Anda harus introspeksi diri di sini. Makanya jangan berbangga diri dengan apa yang menjadi perkataan orang lain, bahwa orang lain syirik, orang lain iri terhadap Anda. Karena apa? Karena tidak bisa menggapai seperti apa yang Anda miliki saat ini. Hey, Anda boleh bangga karena Anda sudah menikah, memiliki pasangan. Bolehlah Anda bangga. Tapi ingat, sesuatu hal pelajaran dalam hidup, dalam hubungan, itu bukan soal masalah keharmonisan saja ya yang Anda dapatkan, tapi pelajaran di dalamnya. Hubungan rumah tangga itu pasti akan ada makna-maknanya tertentu. Kita menikah bukan hanya untuk nyamannya saja, untuk menikmati apa yang dimiliki salah satunya, kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki, entah itu materi, kekayaan, harta yang dimiliki, warisan atau apapun yang dimiliki dari kita kepada hubungan yang dibangun gitu ya. Jangan dilihat hanya karena berbangga diri memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain. Jangan hanya melihat sebelah mata sayang ya. Karena apa? Karena kita belum tahu sejauh mana orang itu menilai kita. Kita mungkin menilai orang hanya setengah-setengah saja. Kita menilai informasi dari orang tersebut hanya sebatas oh ternyata orang itu syirik, tanda iri, tanda tak mampu, seperti itu. Hey, perlu Anda selidiki di sini ya. Jadi sesuatu hal-hal itu motivasi yang harus Anda pilih dan inspirasi yang harus Anda telusuri dari dalamnya ya. Jangan hanya menganggap diri Anda paling bisa, paling segalanya di atas orang lain ya. Karena apa? Suatu saat semua hal-hal yang Anda miliki itu akan berubah gitu ya. Ingat, walaupun Anda memiliki apa yang di sini ya, skill development. Skill development, mungkin Anda memiliki perkembangan keterampilan yang dikatakanlah orang lain tidak memiliki semua itu. Mungkin dalam hal-hal Anda bisa terlihat bahagia oleh pasangan dan orang lain tidak akan bisa sebahagia Anda. Asmara Anda mungkin bisa dibilang baik ya dalam standar yang minggu-minggu ini ya. Memang, tetapi di sini perlu Anda harus jaga. Tadi saya katakan bahwa jangan terlalu sombong di atas hal-hal yang tidak orang lain miliki. Karena apa? Karena itu bisa akan runtuh nanti sekejap. Sekejap itu akan hilang semuanya kebahagiaan yang Anda miliki. Karena apa? Karena Anda merasakan ibaratnya menunjukkan bahwa hey, inilah diriku, aku bisa menjadi seperti apa yang tidak engkau miliki, aku bisa menjadi seperti apa yang tidak engkau rasakan. Kenikmatan yang aku miliki kali ini, aku bisa menjadi orang yang sukses, yang bisa bahagia akan cinta aku dan memiliki kenikmatan pasangan aku bisa membahagiakan diriku. Ingat, sesuatu hal apapun yang Anda banggakan dari hidup Anda itu akan hilang sekejap sayang. Jangan hanya berbangga pada satu hal yang menjadi tolak ukur dalam hidup Anda saat ini ya. Mungkin uang bisa membeli apapun yang Anda tidak bisa miliki, tetapi uang itu akan membawa kita pada sesuatu hal yang membuat kita lupa diri gitu loh. Lupa akan dimana kita bisa berasal dari hidup kita, seperti itu ya. Dan di sini ada rejuvenation. Rejuvenation ini artinya peremajaan atau bisa dibilang di start mimpi kecil, seperti itu ya.
harapan yang Anda ingin gapai. Nah, Anda di sini bolehlah bangga diri dengan kebahagiaan, bolehlah Anda melihat terlihat bahagia di hadapan orang lain. Tapi ingat, sesuatu hal yang Anda bangun dari pelajaran sebelumnya, yang dimana Anda harus bisa lebih berhati-hati dalam menunjukkan sesuatu kepada orang yang mungkin merasa Anda boleh berbangga gitu ya, tapi lihatlah kondisi di sekitar itu seperti apa dulu. Jangan hanya karena Anda terlihat bangga akan memiliki harta kekayaan, pasangan yang tampan, usaha yang dibangun. Jika hubungan ini bisa saja nantinya akan berubah ya. Mungkin Anda bisa menemukan pasangan yang tampan, kaya raya, mapan hidupnya, yang dikatakanlah sukses gitu ya, lebih sukses dari pilihan-pilihan Anda sebelumnya pasangannya ya. Dimana mungkin ini akan membawa suatu hal yang membuat diri Anda lupa gitu ya, lupa akan dimana Anda berasal dalam kehidupan Anda. Nah, ini jika Anda tidak bisa sadari, maka semua hal yang tadinya Anda berbangga diri itu bisa saja pasangan Anda akan berselingkuh. Karena apa? Laki-laki jika sudah berani untuk bisa menikmati kekayaan yang dimilikinya, dia tidak akan tenang dalam satu wanita saja. Dia akan selalu mencari ketika wanitanya terlihat lemah, terlihat tidak berdaya, terlihat tidak secantik di awal perkenalan dengan Anda, atau terlihat sifat-sifat buruk Anda. Di sini laki-laki pasti akan mencari pasangan lain. Nah, ingat, sikap itu terpenting, attitude ya. Ini dibilangnya jangan hanya karena good reckoning and apa ya, tapi tidak good attitude. Nah, itu malah menjebloskan Anda pada suatu keburukan ya. Tetapi jika Anda good attitude tetapi tidak good reckoning, itu malah lebih baik juga ya. Dan ini juga tidak semuanya ya, tidak semuanya bahwa tidak good reckoning itu dan tidak juga good attitude itu tidak semestinya Anda dianggap hina, dianggap rendah seperti itu. Karena masih banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak terlihat tampan, menarik, kaya, itu mendapatkan suatu hal-hal yang Anda lihat. Mungkin Anda hanya melihat ada wanitanya yang cantik, terlihat kaya, ternyata anak panglima, anak presiden, anak menteri, anak DPR. Wah, itu tidak menjamin sayang. Kehidupan itu pasti akan berputar. Kita mungkin berada di atas bersama dia, tetapi suatu saat jika kesombongan itu melampaui batas dalam hidup kita, semuanya akan hilang gitu ya. Ingat, hubungan jika tidak dilandasi pada hal-hal yang positif, tetapi lebih banyak hal negatifnya di sini, dengan menyombongkan diri kepada orang lain dan tidak introspeksi diri, maka semuanya itu tidak ada gunanya, percuma itulah ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada emotional stability, stabilitas emosional Anda. Di sini Anda terlihat emosionalnya tidak tenang ya. Emosionalnya mungkin stabilitas emosional Anda harus bisa dikurangi. Ego emosionalnya harus bisa dikurangi. Karena apa? Karena itu akan membuat Anda terjatuh sakit dan tidak tenang, tidak berdaya seperti itu. Karena apa? Karena Anda terlalu bernafsu. Jika Anda terlalu berkeinginan memiliki hal-hal yang tidak orang lain miliki di sini ya, merasa berbangga diri di atas orang lain yang memang mungkin tidak memiliki Anda di sini ya. Atau bisa saja Anda merasa bangga diri dengan pilihan yang Anda pilih saat ini. Ingat, hal-hal itu jika Anda tidak ingin terjebak pada suatu kesedihan, ini raindrop ya. Raindrop ini artinya hujan yang turun. Hujan yang turun ada 9 hujan yang turun, artinya ada suatu kesedihan yang dimana tidak akan membuat hidup Anda tenang. Karena apa? Karena ada suatu hal yang menjadi masalah besar Anda. Entah itu apa, hanya Anda yang tahu ya.
Jadi hal-hal yang Anda saksikan ini pastinya Anda bisa berpikir ya, mana jalan yang harus Anda lalui, jalan yang harus Anda hadapi di hubungan ini. Jadi jangan hanya serta-merta Anda merasa nyaman di atas langit, merasa terpandang di hadapan orang lain. Jangan hanya melihat seperti itu. Karena apa? Orang lain tidak akan melihat hal-hal yang Anda miliki dalam hubungan Anda bersama pasangan Anda. Mungkin bisa saja hal-hal itu menjebak Anda pada suatu hal yang dimana Anda merasa tersesat dalam hidup Anda ya. Ingat, sesuatu hal yang Anda banggakan saat ini mungkin akan terlihat di pandangan orang lain, tapi akan selalu ada orang yang kurang menikmati atau menyukai hubungan Anda yang Anda banggakan itu ya. Oke, Capricorn, hati-hatilah dalam bertindak, dalam memperlakukan seseorang walaupun Anda sudah menikah ya. Ingat, sikap atau tindakan itu lebih utama dibandingkan hal-hal yang Anda miliki ya. Oke, di sini ada royalty, intelligent, illegitimate ya. Di sini putarannya. Oke, di sini ada government dengan court. Lalu ada rebel and activist. Nah, kenapa dengan energi ini? Kita lihat energi oracle lainnya, perputaran energinya. Di sini royalty ini ibaratnya kekayaan ya, royalty, kekayaan keluarga raja gitu ya. Kedudukan yang tinggi. Anda ingin mencari sosok yang memiliki kedudukan yang tinggi seperti itu, sehingga merendahkan orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk bersama Anda kayak gitu ya. Nah, itu saya rasa kalau energinya terlalu dipilih kayak gini ya, mau yang lajang ataupun yang sudah berpasangan, di sini saya rasa hubungan itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena hal-hal yang dipilihnya itu salah gitu ya. Kalau hanya karena kedudukan dari orang tuanya, kedudukan dari pasangan yang dicari. Karena apa? Kalau kita hanya mencari karena kekayaan, karena kekuasaan, itu saya rasa benar-benar salah gitu ya. Nah, di sini juga ada illegitimate, ini adalah palsu ya. Hal-hal yang palsu atau kebohongan. Merasa berbangga diri, wow. Impiannya terlalu tinggi gitu loh Capricorn, diturunin. Jangan apa ya, ibaratnya terlalu bermimpi yang besar seperti itu ya. Ada government di sini, pemerintah. Mungkin Anda berada pada status di pemerintahan ya. Mungkin orang tua pasangan Anda atau seseorang yang Anda suka itu adalah sosok yang memiliki kedudukan di pemerintahan, kedudukan yang tinggi, kekuasaannya seperti itu ya. Dan di sini ada court. Court itu pengadilan. Mungkin seperti di bidang pengadilan, mahkamah, di bidang hukum seperti itu ya. Mungkin di bidang hal-hal yang ini kalau ke pengadilan saya rasa kayak ada suatu perpisahan atau penceraian ya kalau bagi yang menikah di sini ya. Karena apa? Karena di sini ada pemerintahan atau court. Court itu pemerintah. Court itu adalah pengadilan. Jadi ada yang sedang berpisah di kantor pengadilan mungkin ya, atau mungkin memang ada orang tuanya yang bekerja di bidang pengadilan agama atau pengadilan hukum seperti itu ya. Dan di sini mungkin ada di bidang
pengacara, seperti itu ya. Pokoknya di bagian-bagian pengadilan pekerjaannya ya. Oke, selanjutnya di sini ada rebel. Rebel itu adalah pemberontak, durhaka, pembangkang. Nah, jika Anda tadi ya, untuk yang lajang di sini kan tadi ada penghasut. Penghasut di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan tinggi yang cukup merendahkan orang-orang di bawah Anda, itu ya. Merendahkan pasangan Anda yang Anda suka, seperti itu. Nah, bahkan di sini juga dia mungkin orang tuanya bekerja di bidang kepolisian, di bidang pemerintahan, pengadilan, mungkin seperti itu ya, orang tuanya bekerja di situ. Dan di sini ada rebel yang artinya dia memiliki sifat pemberontak, dia memiliki sifat yang membangkang gitu ya, suka merintah, seperti itu ya, sifat-sifat yang tidak baik gitu ya. Dan di sini ada aktivis itu ibaratnya ada aktivis ini. Oke, sebentar dulu, biarkan saya mengambil nafas dulu ya. Aktivis itu adalah seseorang yang bergerak di bidang organisasi atau kegiatan. Jadi ya, aktivis ini kayak orang yang ngajak rame-rame. Emang seseorang ini yang Anda suka atau sifat dari pasangan Anda memang suka ngomong, gosip kayak gitu, suka menjelek-jelekan pasangan lain gitu ya, suka menjelek-jelekan orang lain, yang artinya mereka memang dasarnya suka fitnah, seperti itu ya, suka berbicara bohong, palsu, seperti itu. Padahal jelas-jelas hukumnya itu ada ya hukumnya. Dan bahkan di sini masa iya gitu kan, orang tuanya bekerja di pengadilan atau kepolisian, hukum atau pengadilan, seperti itu. Masa iya gak malu? Kan kasihan toh, jabatannya orang tuanya dipakai tapi anaknya berkelakuan seperti itu. Kan gimana lah hukum derajatnya gitu loh, derajat di kenamaan keluarga gitu loh, malu gitu ya. Jadi sangat merendah gitu ya, sangat terlihat rendah pamornya, seperti itu kalau terlihat dari orang lain, yang memang pasti orang lain akan tertawa ketika melihat Anda itu terlihat rendah gitu, direndahkan oleh si penghasut ini. Dan penghasut ini sudah jelas sekali orangnya ya. Oke, terima kasih buat Capricorn yang udah menyaksikan readingan ini. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe jika Anda belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan terima kasih banyak, semoga ini resonate kepada Anda. Jikapun tidak resonate, maka ini bukan energi Anda, jadi Anda tidak perlu baper-baper mengenai resonate tidaknya. Dan sekalipun jika Anda merasa nggak apa ya, ada yang nggak resonate tapi ternyata resonate, nah sebagiannya ada yang resonate, berarti itu memang energi Anda, seperti itu ya. Tetapi hanya Anda tidak mau mengakui dan tidak mau mengambil energi tersebut ya. Dan biarlah semesta yang memperlihatkan semuanya energi tersebut ya. Oke, terima kasih Capricorn, dan jangan lupa buat Anda yang menyaksikan readingan ini, semoga Anda tetap bisa memutuskan sebuah keputusan yang tepat dengan logika, pemikiran yang tenang ya, pemikiran yang benar-benar rileks, pemikiran yang benar-benar jelas di sini ya. Jangan pernah dengarkan apa kata orang lain, tapi ikutilah kata hati Anda. Jangan hanya menuntut pada keputusan orang lain, tapi tidak dengan keputusan hati Anda. Hati-hati dalam memilih sebuah keputusan. Jika Anda salah memilih sebuah keputusan, maka penyesalan itu akan datang belakangan ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa buat Anda selalu tetap saksikan terus channel-channel yang lainnya ya.
Dan jangan lupa selalu berdoa apapun itu yang terjadi, semoga hal-hal buruk dijauhkan dari kehidupan Anda. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.